teman-teman, saya Harun dari Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga. Video kali ini merupakan serial kuliah umum Bahasa Indonesia Akademik. Nah, saya yakin dalam berbahasa teman-teman pasti mengenal ragam bahasa lisan dan ragam tulis. Ragam lisan melibatkan penutur dan mitra tutur, sedangkan ragam tulis dalam penyampaian pesannya memerlukan alat bantu media lain. Baik lisan maupun tulis dibedakan menjadi dua, yaitu digunakan dalam situasi formal maupun informal. Ragam lisan formal dipakai dalam diskusi rapat, presentasi, pidato, ceramah, dan percakapan formal lainnya. Ragam lisan informal digunakan dalam percakapan sehari-hari, mengobrol, bercerita, dan arisan. Ragam tulis formal dipakai dalam surat dinas, laporan, proposal, artikel ilmiah, surat resmi, ataupun dokumen penulisan lainnya. Ragam tulis informal misalnya bisa digunakan dalam instastory, cuitan, membuat status harian maupun curhat. Ciri lain yang amat terlihat adalah kecepatannya dalam penyampaian pesan. Ragam lisan memanfaatkan gestur, ekspresi, dan juga bisa memanfaatkan intonasi. Sementara itu, ragam tulis dapat dibantu dengan pemakaian emotikon ataupun tanda baca. Meskipun demikian, pesan-pesan dalam ragam tulis secara umum akan relatif lebih lambat sampainya dibanding ragam lisan. Sejalan dengan penggunaannya, teman-teman tentu masih ingat jargon berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, baik dan benar dalam ragam tulis maupun lisan, situasi formal dan informal ditentukan dengan ukuran atau indikator-indikator tertentu. Dalam ragam informal ukurannya adalah sampainya pesan penutur ke mitra tutur. Hal ini biasanya bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya serta hubungan penutur dan mitra tutur. Misalnya pada situasi bicara dengan teman di kantin. Diciptakan suasana santai, hangat, dipilih bentuk-bentuk sapaan yang akrab, dan dimungkinkan juga penggunaan logat maupun dialek setempat. Ragam yang digunakan di kantin belum tentu dapat digunakan pada situasi diskusi di kelas. Penutur dan mitra tutur menggunakan kesaling mengertiannya sehingga bahasa yang digunakan bersifat relatif. Bahasa yang digunakan penutur dan mitra tutur pada situasi tertentu boleh jadi tidak berlaku dalam percakapan antar penutur yang lain. Aturan bahasa dalam kelompok tertentu boleh jadi tidak berlaku pula dalam kelompok yang lain. Sementara itu, ragam yang digunakan dalam presentasi akan memenuhi konteks salam pembuka, pengantar, isi materi, diskusi, dan penutup. Sama halnya dengan teks pidato kenegaraan akan memenuhi tata urutan yang sedemikian rupa. Karenanya, sebuah teks formal kemudian mengedepankan kebenaran lebih utama dalam penyampaian pesan. Karena ragam formal ukurannya adalah tata kebenaran bahasa, jadi ada pedoman atau tata aturan tertentu yang dapat digunakan. Antara lain kamus, tata bahasa baku, pedoman ejaan, kaidah serapan, serta pedoman dan kaidah lainnya sesuai bidang profesi yang teman-teman geluti. Misalnya kamus bidang hukum, istilah-istilah dalam filsafat, kamus ilmiah populer, kitab perundang-undangan, atau semacamnya. Sekian uraian kali ini.
Teman-teman dapat juga merujuk ke video Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar paparan Pak Rahmat Petuburan dari Universitas Negeri Semarang. Semoga bermanfaat.